Industri properti diproyeksikan memasuki siklus perlambatan mengingat secara historis pertumbuhan sektor properti cenderung tertahan pada masa pemilu. Pemicunya ekspansi bisnis perusahaan dan transaksi tertunda dan sejumlah investor bersikap wait and see terhadap hasil pemilu. Sejumlah strategi hingga insentif disiapkan untuk menjaga pertumbuhan industri properti yang memiliki keterkaitan terhadap 185 industri lain. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia, Bambang Eka Jaya. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Yuda, selamat I- pagi juga pemirsa CNN Indonesia, selamat tahun baru, sukses untuk kita semua. Ya, sukses selalu Bapak di tahun baru ini ya. Pak, ini kalau kita bicara mengenai prediksi, tahun 2024 ini bertepatan dengan tahun politik, apakah juga berpengaruh terhadap sektor properti Pak? Dan faktor apa saja yang mendasari prediksi Anda Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa sektor properti tentu tidak lepas dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tapi kita melihat sebenarnya celah dari sektor properti ini adalah di perumahan rakyat. Kenapa? Karena perumahan rakyat di Indonesia saat ini backlog-nya masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 12,7 juta rumah yang dibutuhkan dan setiap tahunnya selalu bertambah. Bisa bertambah sekitar sampai dengan 800.000 rumah. Karena itu sektor perumahan rakyat merupakan potensi yang masih dan akan terus kami garap. Sedangkan sektor properti yang sensitif terhadap masalah politik, salah satunya adalah sektor yang menggunakan properti ini sebagai sarana investasi. Nah, mereka ini yang memang cukup sensitif terhadap kondisi sosial, ekonomi maupun politik. Tapi kita berharap bahwa di tahun politik ini kondisi ke depan masih tetap kondusif dan kami tetap bisa menjalankan usaha kami seperti umumnya lah, artinya on the track. Dan itulah yang kita harapkan di tahun 2024. Kedamaian dan tentunya ke depan adanya satu policy yang membuat sektor properti makin berkembang. Demikian Mas. Iya, kalau Bapak katakan tadi sektor properti yang sensitif adalah yang terkait dengan investasi, terutama di tahun politik. Mungkin Bapak bisa sedikit menjabarkan seperti apa nih Pak sektor properti investasi yang perlu berhati-hati karena pasti investor melihat siapa presiden yang menang, kemudian bagaimana terselenggaranya pemilu 2024. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, kalau kita lihat memang sektor untuk perumahan rakyat kuncinya hanya satu, yaitu penyediaan KPR bersubsidi. Itu tidak masalah karena sepanjang KPR itu ada, kami siap untuk menyediakan berapapun kebutuhan perumahan masyarakat. Hanya memang untuk di sektor yang komersial, yang non-subsidi, ini yang perlu kita pikirkan untuk ke depan ya. Salah satu hal yang sebenarnya sudah dilakukan dalam pemerintahan Pak Jokowi saat ini adalah adanya insentif untuk perumahan dengan adanya PMK nomor 120, Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 yang membebaskan PPN, yaitu PPN DTP untuk properti sampai dengan 5 miliar. Nah, ini yang merupakan salah satu booster yang membuat sektor properti masih menarik dan konsumen saat ini mulai bergerak bukan hanya di sektor perumahan rakyat tapi juga untuk di sektor komersial. Demikian yang kita lihat bahwa potensi ini harus kita garap terus supaya ke depan perumahan secara keseluruhan bukan hanya perumahan rakyat bisa terus berkembang. Demikian Mas. Iya Pak, berarti kalau dikatakan kebijakan pemerintah saat ini maupun siapapun nanti menjadi presiden diharapkan linear ya dengan kebijakan terkait dengan industri properti. Lalu tadi selain insentif, kebijakan-kebijakan yang mendukung sektor properti apa saja Pak yang memang diharapkan dari para investor terkait hal ini Pak? Iya, sebenarnya investor khususnya investor yang membuat properti ini bergerak adalah investor untuk investasi ya, sektor investasi. Nah, kita melihat sebenarnya masih ada celah karena memang kondisi ekonomi yang masih stagnan membuat sebagian orang ingin menjual properti dengan harga yang relatif murah. Nah, potensi ini yang menjanjikan. Artinya tetap properti bukan hanya sektor perumahan rakyat, tapi properti secara keseluruhan masih punya potensi. Yang tadi ada PPN DTP. Yang kedua adalah potensi dari
masyarakat ataupun sebagian orang yang membutuhkan dana cash saat ini. Itu yang kita sebut mereka menjual dengan BUBB ya, itu butuh uang banget gitu. Jadi mereka ini menjual dengan harga yang relatif murah, sehingga potensi untuk mendapatkan gain properti di tahun politik ini masih sangat besar. Apalagi kalau kita punya dana cash, di mana cash is king ya, kita siapkan dana cash, sebagian properti yang mungkin mereka membutuhkan dana segera akan dapat kita peroleh dengan harga yang sangat menarik dan ke depan menjanjikan keuntungan yang baik ya ke depan. Kira-kira begitu, Mas. Kalau Bapak katakan di awal tadi growth-nya masih bagus, ada 800.000 ya pertumbuhan setiap tahunnya. Lalu apakah kondisi ini akan semakin berkembang, tapi di satu sisi ketidakpastian ekonomi global juga menjadi salah satu variabel untuk membuat orang mungkin berpikir untuk membeli rumah, Pak. Lalu bagaimana dari Bapak dan asosiasi untuk melihat hal ini, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya sektor properti tentu tidak lepas dari kebijaksanaan politik, di mana presiden yang akan datang punya peran penting untuk membuat sektor ini terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah yang kami harapkan ke depan sektor properti ini bisa ditangani oleh Kementerian Perumahan yang mandiri gitu. Karena selama ini kan kami bernaung di PUPR, sehingga kadang-kadang sektor infrastrukturnya sudah sangat maju, sedangkan masalah perumahan ini masih menjadi PR yang harus kita selesaikan segera. Karena itu ke depan juga Kementerian Perumahan Rakyat yang mandiri merupakan salah satu solusi sehingga backlog yang masih sangat begitu besar dapat segera lebih kita fokuskan untuk bisa lari dengan konsep-konsep pengembangan maupun konsep-konsep policy yang menunjang penyelesaian backlog. Dan kita lihat bahwa semua calon presiden telah menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu istilahnya program kerja yang akan harus mereka selesaikan di tahun-tahun ke depan. Baik paslon nomor 1 yang akan memfokuskan ke genset, memberikan KPR untuk sektor informal, paslon nomor 2 yang saat ini juga menjanjikan bahwa mereka bisa menyediakan perumahan 40 rumah per desa sehingga kurang lebih ekuivalen sekitar 3 juta perumahan. Bahkan paslon nomor 3 yang menjadikan 10 juta rumah ke depan untuk rumah rakyat. Jadi saya melihat bahwa kami optimis pemerintahan ke depan siapapun yang terpilih yang terbaik akan memberikan insentif maupun memberikan policy sehingga faktor properti di tahun politik ke depan akan menjadi makin baik. Bukan menjadi satu tantangan. Ini merupakan satu tantangan lah karena banyak faktor dan kami akan bersama-sama dengan semuanya untuk coba memikirkan penyelesaian masalah perumahan yang memang dilematis. Iya, Pak, terakhir kalau tadi Bapak katakan bahwa mungkin boleh jadi kementerian saat ini yang sudah ada tidak begitu sangat komprehensif untuk mengakomodir ya isu-isu maupun kebutuhan sektor properti. Lalu apakah memang kondisi ini memperlambat dan juga mempengaruhi laju pertumbuhan sektor properti di Indonesia sehingga Bapak katakan tadi perlu adanya kementerian yang mandiri dan existing sehingga bisa mengatasi isu-isu ini, Pak, dengan baik? Iya, terima kasih Mas Yudi. Sebenarnya kalau kita lihat ya, dan ini sering diucapkan oleh semua orang termasuk Bapak Presiden bahwa properti adalah salah satu lokomotif perekonomian di Indonesia. Saat ini ada 185 industri yang langsung maupun tidak langsung akan bergerak jika properti juga bergerak. Dan jangan lupa penyerapan tenaga kerja. Kami telah menyerap kurang lebih sekitar 13 juta sekian, dan ini hampir 10% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Belum masalah penerimaan sebagai salah satu primadona, kalau properti bergerak juga masalah perpajakan, PAD daerah, lalu GDP dari pemerintah tentu akan tumbuh ya, karena kan kami juga punya kontribusi kurang lebih mendekati 10% juga, sedangkan untuk PAD bahkan lebih dari 30%. Jadi masalah properti ini harus kita selesaikan bersama karena ini PR, tapi ini juga satu kesempatan yang menarik untuk bisa memenuhi kebutuhan backlog masyarakat ke depan.
Baik, Pak Bambang Eka Jaya, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, sukses untuk kita semua.